Saya Alia Swastika, sehari-hari saya bekerja sebagai Direktur Yayasan Biennale Yogyakarta dan juga masih menyelenggarakan pameran-pameran gitu. Jadi saya seorang kurator, peneliti, penulis, organizer juga, jadi ada banyak aktivitas sih sehari-harinya. Saya senang seni sejak kecil ya, dan itu sebenarnya nggak hanya seni rupa gitu. Jadi sejak kecil saya sering nonton pertunjukan tradisi gitu. Terus saya suka membaca sejak kecil juga. Jadi waktu saya SMA gitu saya sering entah kalau bolos atau pernah juga diusir guru, saya biasanya ke perpustakaan gitu. Dan dari situ saya mungkin melihat seni itu sebagai ruang belajar gitu, karena sastra gitu seni juga. Dan di depan sekolah saya itu Bentara Budaya waktu itu. Saya sekolah di SMA 3, depannya Bentara Budaya. Jadi sering sekali yaitu tadi kalau bolos, kalau nggak ke perpustakaan, saya ke Bentara Budaya gitu. Walaupun saat itu mungkin saya nggak begitu memahami ya sebenarnya apa sih maksud karya-karya yang dipamerkan, tetapi ada ingatan-ingatan yang sangat kuat dari kunjungan-kunjungan ke beberapa pameran tersebut. Nah, waktu saya kuliah kemudian lebih sering lagi nonton pameran, dan pada akhirnya saya melihat bahwa seni ini bisa jadi bagian dari perubahan sosial, bagian dari artikulasi politik, bagian juga dari merefleksikan peradaban manusia. Dan karena itu saya kemudian bersikukuh gitu, bilang ke diri saya sendiri, oke, saya mantap mengambil pilihan hidup sebagai kurator gitu. Dan tentu saja salah satu bagian dari kerja kurator adalah menulis gitu. Nah, jadi artinya menulis itu juga mencatat pikiran-pikiran saya, melihat kembali apa yang pernah saya alami dan membaginya ke orang lain. Itu yang menurut saya penting dari menulis, kan membagi pemikiran, membagi gagasan dan ingatan kita kepada banyak orang. Sebenarnya saya nggak pernah berpikir menerbitkan buku catatan perjalanan sih. Jadi ini menarik karena buku ini sebenarnya tidak terlalu direncanakan, tetapi kemudian ketika idenya mulai digodok, konsepnya mulai didiskusikan lebih jauh, saya melihat sebenarnya ini cukup potensial untuk memperkenalkan profesi kurator tuh apa sih gitu. Banyak sekali orang berpikir, kalau saya sering pergi gitu ya, memang saya menghabiskan waktu saya mungkin setengah dari setahun itu pasti berjalan-jalan, tidak di Jogja gitu ya, entah ke pulau-pulau di Indonesia, entah ke luar negeri. Jadi waktu yang saya habiskan di perjalanan tuh banyak sekali gitu. Dan saya merasa bahwa banyak sekali orang yang berpikir, kenapa sih kamu sering sekali pergi keluar gitu, entah ke luar negeri atau keluar daerah gitu. Ngapain aja? Kalau kurator di luar negeri tuh ngapain aja sih gitu. Jadi kupikir buku ini bisa menjelaskan ke banyak orang, ke audiens sebenarnya perjalanan-perjalanan macam apa yang muncul ketika kita beririsan dengan seni gitu. Karena banyak sekali kan sekarang buku-buku catatan perjalanan, tetapi setiap buku karakternya beda, konteksnya beda, latar belakangnya beda gitu. Jadi saya melihat belum ada juga sih buku yang membicarakan tentang seni atau kunjungan-kunjungan ke museum, ke studio seniman atau kebudayaan lain yang lebih kompleks gitu. Jadi ini semacam tawaran untuk kita jalan-jalan tetapi juga kita belajar seni gitu. Kalau seni, ingatan, dan sejarah itu lebih ke catatan tentang pameran-pameran yang saya buat gitu. Jadi sebagian mungkin catatan kuratorial atau catatan proses kerja saya bersama seniman yang membicarakan sejarah gitu. Jadi sejarah sendiri cukup kompleks ya, ada banyak narasi sejarah. Jadi kita tidak hanya membicarakan sejarah dalam relasinya dengan negara atau sejarah dengan S yang besar, S kapital gitu ya. Tetapi kita juga masuk ke wilayah-wilayah sejarah minor gitu, termasuk juga sejarah seni atau sejarah pergerakan seniman perempuan
atau sejarah benda-benda, sejarah objek gitu ya, yang mungkin tidak banyak diketahui orang selama ini. Jadi buku ini lebih menyandingkan ada berapa 10 atau 11 tulisan yang menunjukkan ketertarikan saya terhadap narasi sejarah ketika menciptakan pameran. Ada juga beberapa catatan dari pameran-pameran bertema sejarah yang sempat saya tonton, tapi saya kira hanya 2 atau 3, lebih banyak merupakan refleksi personal. Bagaimana saya bertemu dengan seniman atau menjadi bagian dari proyek-proyek yang membicarakan sejarah gitu. Dan memang sejak lama sejarah ini menjadi salah satu ketertarikan saya ketika membuat bingkai kuratorial gitu. Karena saya merasa bahwa banyak sekali narasi kecil atau kisah-kisah tersembunyi yang belum ada dalam buku-buku sejarah kanon yang sebenarnya mampu disampaikan oleh seniman dengan cara yang imajinatif gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa menemukan ada cerita tentang sebuah arit gitu yang kemudian dijadikan karya seni yang akhirnya menjadi covernya ya. Dan sebenarnya ketika kita membicarakan arit, kita tidak hanya bicara alat kerja, tetapi kita juga bicara ideologi politik, kita bicara memori keluarga, kita membicarakan bagaimana peradaban dibentuk dari logam gitu. Jadi menurut saya sejarah sangat menarik karena ada banyak aspek yang saling berhubungan gitu. Jadi bukan sejarah tunggal gitu. Kalau bagi saya mungkin saya sendiri sebelumnya pernah menerbitkan buku tentang seniman perempuan ya. Jadi tema gender selalu menjadi bagian dari perspektif kerja saya juga gitu. Jadi setiap buku-buku yang saya terbitkan misalnya saya menunjukkan juga mode kerja atau pertemuan saya dengan seniman-seniman perempuan gitu. Tetapi saya kira yang lebih penting buat saya dengan buku ini adalah lebih banyak orang membaca buku seni rupa gitu. Dan ini 2 buku ini kebetulan memang bukan buku yang sangat akademik, jadi buku yang teman-teman bisa baca sambil mungkin naik kereta atau sedang menikmati pemandangan kalau lagi liburan gitu. Jadi ini buku-buku yang bisa diserap dengan gampang, tidak penuh dengan istilah-istilah sulit gitu. Karena memang salah satu misi saya belakangan ini dengan menulis adalah memperkenalkan narasi, memperkenalkan sejarah, memperkenalkan wacana seni rupa dengan bahasa yang sederhana gitu. Jadi orang nggak merasa alergi lah baca buku seni gitu. Seni kan sebenarnya sesuatu yang gampang relate, sesuatu yang imajinatif gitu ya. Jadi justru ketika memunculkannya saya tidak ingin penuh dengan terlalu banyak teori atau istilah akademis. Nah kalau konteks gendernya, karena saya sendiri selalu punya concern ke situ, dia dengan sendirinya ada gitu, tanpa harus menjadikan itu sebagai bingkai utama atau motif utama, tema utama, tetapi secara spirit, secara cara pandang, perspektif, selalu saya dengan sendirinya membicarakan soal gender atau mendorong munculnya tokoh, penulis atau seniman-seniman perempuan.